Patih Ranggayung. Komandan pasukan, apa yang telah kau lihat? Beri laporan kepadaku segera. Komandan pasukan berkuda. Paman Patih Ranggayung, rasanya pasukan masuk jebakan. Tidak satu pun orang mengadakan perlawanan terhadap pasukan kita. Sementara semua persawahan dan ladang terbakar semua. Para prajurit semakin menjauh, tidak terkendali menjarah harta rampasan perang terhadap rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya. Patih Ranggayung. Apakah bahan pangan mencukupi untuk pasukan kita? Segera panggil komandan logistik. Tidak berapa lama datang komandan pasukan logistik bersama komandan pasukan berkuda, Patih Ranggayung. Komandan pasukan logistik, apakah persediaan bahan makanan mencukupi untuk hari ini? Komandan pasukan logistik. Tidak, Paman Patih, karena sesuai dengan rencana semula, kita mengandalkan bahan makanan hasil rampasan perang yang saat ini mestinya baru saja dipanen. Patih Ranggayung. Ketahui bahwa kita masuk dalam jebakan mereka. Kita menang perang tanpa perlawanan, tetapi tidak tersedia bahan pangan, semua sawah dan ladang yang siap panen dibakar habis. Padahal sebentar lagi tengah hari, tentu saja prajurit tiba saatnya makan siang. Mendapati hampir semua rumah kosong, tidak berpenghuni, sawah ladang semua terbakar demikian hebatnya. Dalam hati Yan mulai curiga. Tidak ada manusia yang mengenal strategi perang bumi hangus saat mengalahkan Napoleon Bonaparte, kecuali orang yang mengerti sejarah. Pasti teman-teman berada di sini. Sementara dari atas bukit, Yoseko dan Diana Sunaringsasi mengikuti jalan pertempuran tanpa perlawanan dan tidak pula berani mendekat menghindari pecahan ledakan meriam. Sementara Pucang Tenor Bekik berada dalam persembunyian di wilayah Karangbatu, siap melakukan tugasnya pada saat yang tepat, yaitu menunggu saat kelaparan mulai melanda pasukan Rangkoko. Tentu kurang kewaspadaan mereka. Sementara Patih Ranggayung panik. Mari kita ikuti keadaan perang pasukan Rangkoko di bawah pimpinan Panglima Perang Rangkono dan Jun, yang disamarkan sebagai Raja Rangkoko sesuai dengan strategi perang mereka. Begitu mendengar dentuman meriam dari pasukan Rangkoko di wilayah di bawah pimpinan Patih Ranggayung dan Yan, maka saat itu pula 3 meriam pasukan artileri menembakkan meriam bertubi-tubi untuk menghancurkan wilayah Karangkepodang. Setelah dirasa tembakan artileri meriam cukup, kini giliran pasukan berkuda diikuti pasukan artileri Medan segera masuk wilayah Karangkepodang yang rusak parah di sana-sini. Tetapi tidak satu pun pasukan yang mendapat perlawanan. Pasukan menyebar tanpa terkendali, ingin menjarah rampasan perang mereka. Sudah tidak pernah berpikir apakah ada bahan makanan untuk siang hari nanti. Begitu mendapati hampir semua remuk tanpa penghuni, sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Sementara sawah ladang yang siap dipanen terbakar, Panglima Perang Rangkono mulai gelisah, merasa dirinya masuk jebakan. Segera berteriak nyaring, "Hentikan penjaraan, kita masuk jebakan tanpa adanya pangan." Mendengar perintah Panglima Perang, semua berhenti menjarah, mulai berpikir kelaparan melanda pasukan, karena perang hanya mengandalkan bahan makan dari rampasan perang. Sementara mengambil bahan pangan dari wilayah lain tidak mungkin, terlalu jauh. Dalam hati Yan mulai berpikir, yang mengenal strategi perang bumi hangus hanya manusia yang mengenal sejarah. Pasti teman-teman mereka berada di sini, siap menolong dirinya. Hari ini mulai penjataan makanan sedikit sekali, hanya cukup untuk mengganjal perut, untuk kembali ke Sanggalangi maupun Pecang Lamban, sesuatu yang tidak mungkin, karena harus meninggalkan meriam. Untuk menarik meriam yang demikian berat juga tidak mungkin, karena prajurit pasti kelaparan. Sore hari dirasakan angin dingin sudah mulai turun,
menandakan pasti malam akan semakin dingin. Sementara Boy Gadot dan Hambali mengikuti jalannya penyerbuan dari bukit, sedangkan Pucang Taruno Gede yang sedari tadi mencari saat yang tepat untuk menculik Hirlan yang dia kenali dari tangan kirinya yang bertanda hitam dari lahir pada pergelangan tangan kirinya. Jangan sampai keliru dengan Raja Rangkoko yang memiliki pedang sakti, tentu berbahaya bagi dirinya. Kini kita tinggalkan keadaan wilayah Karangbatu dan Karangkepudang. Kita menuju Lembu Ampal yang diserbu oleh Raja Rangkoko beserta segenap pasukannya. Persis saat yang ditentukan di pagi hari, Raja Rangkoko memberikan perintah, "Tembak, bubarkan perang." Maka dengan semangat, pasukan artileri segera menyulut bubuk-bubuk mesiu pada meriam. Maka terdengar bunyi ledakan yang memekakkan telinga. Bersamaan itu amunisi bola peluru meriam terlontar ke arah Lembu Ampal, disertai dengan suara gemuruh, sorak-sorai kemenangan pasukan Rangkoko. Demikian tembakan meriam bertubi-tubi dilakukan untuk menghancurkan lawan. Bersamaan dengan tembakan meriam, api berkobar membakar sawah dan ladang, juga tanaman pangan yang siap dipanen di seluruh wilayah Lembu Ampal. Setelah dirasakan tembakan artileri meriam reda, maka Raja Rangkoko memimpin pasukan melesat bagaikan anak panah menuju sasaran tembak meriam yang meluluh lantakkan pemukiman penduduk barak-barak pasukan Lembu Ampal. Tetapi suasana sungguh sangat sepi, tanpa ada perlawanan, sungguh mencekam. Rumah-rumah penduduk kosong ditinggalkan penghuninya. Kemudian Raja Rangkoko bersama pasukan berkuda semakin jauh melihat keadaan sawah ladang tanaman pangan yang terbakar. Raja Rangkoko baru menyadari bahwa kebakaran memang disengaja dan kini dalam keadaan masuk perangkap. Raja tidak pernah berpikir ada strategi perang dengan menghanguskan wilayah sendiri. Tak sedibekun bahan pangan yang tersisa. Sementara dingin mulai menusuk tulang sudah mulai terasa, walaupun di siang hari. Raja Rangkoko kini baru ingat akan jawaban Yan dan Yun. Kenapa perang harus membunuh lawan yang seharusnya tidak perlu? Kalau tidak terpaksa dan seharusnya kemajuan teknologi yang dicapai Rangkoko ditawarkan untuk dijual kepada wilayah yang membutuhkan, agar mereka tergantung dengan wilayah Rangkoko. Kini sudah terlambat. Untuk meninggalkan wilayah Lembu Ampal, perut prajurit harus kenyang, sementara bahan pangan kosong. Tidak mungkin membawa meriam yang demikian berat. Jalan satu-satunya, meriam harus ditinggalkan. Untuk menarik meriam, sapi pun harus diberi makan, sementara rerumputan terbakar. Raja Rangkoko memerintahkan semua prajurit untuk mencari makan sedapat-dapatnya, karena pasukan logistik hanya mengandalkan rampasan bahan pangan terhadap musuh yang dikalahkan. Esok hari dalam keadaan kedinginan dan kelaparan, pasukan harus berjalan meninggalkan medan perang. Tidak sedikit prajurit yang meninggal karena lapar dan karena tidak kuat menahan dingin. Berakhirnya penyamaran Raja Rangkoko. Dalam keadaan kelaparan, pasukan Rangkoko di bawah Raja Rangkoko yang tidak lain adalah Yan yang disamarkan sebagai Raja Rangkoko dan Patih Ranggayung mulai gamang. Karena pasukan dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, korban sudah mulai berjatuhan, sehingga pengawalan terhadap raja sudah mulai berkurang. Banyak prajurit yang sudah tidak mentaati perintah sang Raja Rangkoko maupun Patih Ranggayung. Prajurit sudah mulai liar.